Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan gue nama saya Muhammad Irsyad Sidki dari kelompok 23 statistik ke-1 dengan NIM 333240164. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah tutorial bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan metode distribusi probabilitas kontinu. Oke, maaf lagi agak kurang sehat. Oke, langsung aja ke video tutorial permasalahannya. Jadi di sini ada diketahui penghasilan bulanan dalam juta rupiah. Karyawan di sebuah perusahaan startup mengikuti distribusi log normal dengan parameter ini new itu 2,5 dan juga ini kalau misalkan saya biasa menyebutnya ini sigma ya. Sigma itu sama dengan 0,4. Tentukan probabilitas bahwa seorang karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Oke, jadi di sini kan kita diketahui parameternya ada dua, Neo sama yang sigma. Neo-nya itu 2,5, sigma-nya itu 0,4. Lalu yang dicari itu probabilitas. Oke, jadi kurang lebih probabilitas penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Langsung ke nomor 2, proporsi waktu mesin produksi yang berjalan tanpa gangguan dalam satu hari kerja mengikuti distribusi beta dengan parameter ini alfanya sama dengan 5, betanya sama dengan 2. Hitunglah probabilitas bahwa mesin tersebut memiliki lancar operasi antara 60% hingga 90% dari total waktu kerja harian. Jadi ini kita diketahui parameternya alfa sama dengan 5 dan juga betanya sama dengan 2. Yang kita cari adalah probabilitas mesin tersebut beroperasi lancar antara 60% hingga 90% dari total waktu kerja harian. Jadi kurang lebih seperti itu. Lanjut ke nomor 3, waktu dalam jam. Yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 3 pesanan pelanggan mengikuti distribusi gamma dengan parameter. Ini parameternya seperti tadi. Ini yang paling penting. Alfanya sama dengan 3 dan betanya sama dengan 2. Oke, yang dicari tentukan probabilitas bahwa waktu total penyelesaian pesanan tidak melebihi 8 jam. Jadi ini batasannya ya 8 jam. Oke, langsung aja kita ke software yang pertama. Jadi saya akan menyelesaikan dengan software RStudio dan juga Mintep. Oke, jadi seperti ini. Untuk soal nomor 1 itu tuh kita akan mencari probabilitas penghasil lebih dari 20 jutanya. Oke, dengan tadi kan di situ kita diketahui bahwasannya mu-nya itu tuh 2,5 dan juga sigma-nya tuh 0,4. Oh, sebentar. Mungkin saya ada yang lupa jelasin. Oke. Aduh, dengan sigma-nya tuh 0,4. Nah, terus juga diketahui bahwasannya X itu kan 20 juta, X kan 20 karena emang di situ tuh menghitung penghasilan lebih dari 20 juta. Maka ini untuk codingannya prob ini 1 dikurangin penuh karena ini kenapa di 1 kurangin karena ini nih untuk probabilitasnya tuh kita mencari penghasilan lebih dari 20 juta karena dia lebih dari maka kita ini 1 min. Oke, di sini X1 ini yang diketahuinya yang kita cari ini main lognya mu yang ini 2,5 S declare sigma yang ini 0,4. Habis itu langsung aja kita running. Oke, langsung lah diketahui bahwasannya probabilitasnya yaitu 0,1076115. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke, jadi ini tuh merupakan soal nomor 2. Ya. Jadi ini kita akan menggunakan metode beta yang mana parameternya yang tadi diketahui yaitu alfanya itu 5 dan juga betanya 2. Nah, terus nilai batas proporsi yaitu 0,6 sampai 0,9 karena 60% itu kan 60/100 maka kita cantuminnya 0,6 aja cukup sama dengan 9. Nah, ini berikut merupakan ini codingan untuk probabilitas proporsi antara 60% sampai 90% karena dia antara maka kita itu menggunakan codingan yang seperti ini guys.
dan juga emang karena dia distribusi beta. Oke, langsung aja kita running langsung. Oke, diketahui di sini bahwasannya untuk probabilitasnya yaitu 0,652455. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 3. Oke. Jadi tadi emang ada kesalahan. Jadi di sini tuh tadi itu ada titiknya, jadi lupa saya hapus. Oke. Jadi ini kita langsung running aja. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Running. Oke. Ini diketahui langsung di sini muncul bahwasannya untuk probabilitas yaitu 0,7618967. Oke. Jadi ini merupakan penjelasan dari RStudio. Langsung aja kita ke software selanjutnya. Oke. Jadi kita langsung aja ke calc. Habis itu ke probability distribution. Habis itu kita cari yang log normal karena tadi nomor 1 itu kita menyelesaikannya dengan metode log normal distribution. Maaf. Tadi scale itu 0,4. Dan juga location-nya yaitu 2,5. Ini alpha dan betanya alpha dan sigma itu ya. Resultnya 0. Lalu kita langsung ke input constantnya yaitu 20. Oke, habis ini kita langsung oke aja. Oke, langsung di sini diketahui bahwasannya untuk dengan X itu 20 ya kan, dengan X itu 20 juta lebih dari 20 juta, maka ini untuk probability-nya itu 0,892388 seperti itu. Oke, kita akan lanjut untuk yang kedua, yaitu probabilitas distribusi beta. Nah, tadi untuk alfanya sendiri itu 5 pada parameternya. Lalu yang kedua itu buat beta itu 2. Lalu input konstannya itu 0,6. Oke, karena di sini kan tadi antara 0,6 sampai 0,9 ya, maka kita input aja. Ini kita bakal 2 kali. Tadi. Nah, di sini yang input konstan yang kedua, kita tinggal ganti aja yang ke 9. Karena tadi kan antara 60% sampai 90% ya. Nah, ini ntar kan ini ada 2 nih. Nah, ini kalian tinggal selisihin aja. Begitu diselisihin, hasilnya bakalan sama kayak yang di RStudio. Oke. Langsung kita ke soal yang kedua. Nah, distribution. Yang kedua itu menggunakan gamma distribution ya. Gamma. Nah, jadi parameternya, parameter yang pertama itu 3, terus kemudian 2. Habis itu input konstannya itu 8. So, oke. Nah, langsung di sini untuk probabilitasnya yaitu 0,76189. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini juga sama kayak di Excel, kayak di RStudio ya. Jadi sebenarnya ini kan kalau yang ini karena di RStudio itu kan 1 min ya, maka ini nih kalau misalkan 1 dikurangi 0,892 maka hasilnya tuh akan sama dengan yang di RStudio gitu. Oke, cukup sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?